Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Ento ya pada hari Selasa tanggal 12 bulan 1 di 2021 di semester 2 ya. Pada pagi hari ini kita sudah masuk ke tema 6 ya untuk buku Bupena 4C. Di sini ada tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Sekarang kita akan belajar sampai pendamping pembelajaran 2 ya. Di situ ada pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang kita belajar dulu bahasa Indonesia. Yang pertama kita mengenal puisi dan ciri-cirinya ya. Nih di sini ada, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa saat dewasa nanti? Apa keinginanmu di masa depan? Keinginan yang ada di dalam pikiranmu itu adalah cita-cita. Misalnya Komang, dia bercita-cita menjadi pembaca berita. Oleh sebab itu Komang rajin membaca agar dapat mewujudkan cita-citanya tersebut. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita, ada juga yang menuliskan dalam bentuk puisi. Bagaimana kita bisa membedakan tulisan tersebut adalah cerita atau puisi? Ayo bacalah salah satu tulisan berikut yang ditemukan Komang saat membaca majalah. Di sini ada contoh puisi ya yang berjudul Cita-cita, karyanya Frida ya. Kalian boleh baca ini. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa. Nah, ini ya, ini salah satu. Nanti kita akan belajar bagian-bagian puisi ya. Kita next selanjutnya. Nah, tulisan yang berjudul Cita-cita tersebut merupakan contoh puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair berarti pengarang puisi ya. Jadi yang menulis puisi itu bisa disebut penyair ya. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Untuk irama dan rima, irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga terdapat rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Perhatikan kembali kutipan puisi cita-cita berikut. Nah, di sini ada cita-cita ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, ini disebut baris pertama. Yang kedua, aku pun bertanya-tanya. Ini disebut baris kedua. Yang ini baris ketiga. Ini baris keempat dan seterusnya. Nah, ini sampai sini disebut bait puisi ya. Ini satu bait puisi. Ini segini juga satu bait puisi. Jadi ini kalau segini ada dua bait puisi ya. Puisi ini berima sama. Setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Lihat sini. Dari bait pertama sampai bait kedua di akhir dalam baris pertama, setiap baris itu belakangnya huruf A ya. A dan seterusnya. Jadi iramanya ini A dan seterusnya ya. A. Nanti ada kita belajar setelah ini ya. Untuk irama tadi penekanan suatu bunyi ya. Misalkan pikiranku melayang ke suatu masa. Jadi agak panjang, atau kan kalau baca biasa gini, pikiranku melayang ke suatu masa. Itu baca biasa ya. Kalau baca puisi beda. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa. Jadi ada penekanan setiap kata-katanya ya. Jadi tidak hanya membaca biasa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini menjelaskan ciri-ciri puisi. Kamu telah mengenal puisi beserta ciri-cirinya. Sekarang ingat kembali ciri-ciri puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait ya.
Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Nah, ada 4 ya. Ini baru halaman pertama di halaman 8 kalau nggak salah ya itu. Ya, di halaman 8. Ini ada rima ABAB. Puisi yang berima ABAB sehingga disebut puisi berima silang ya. Di sini ada contohnya, nanti kalian bacalah itunya ya, biar nggak menghabiskan durasi. Belajar giat setiap hari tanpa jemu dan tak kenal waktu, semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Jadi I U maksudnya ABAB itu ya, jadi huruf vokal belakangnya itu tersilang antara dua ya. Ini ABAB maksudnya I U ya, nanti belajar lagi. Rima ABBA. Rima ABBA dalam suatu puisi disebut juga rima peluk ya. Contohnya ini, lihat. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Nah, ini A ya, ini terakhirnya. Berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi. I-nya sama ya di sini. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Ini AA ya, jadi rimanya ABBA. Untuk rima AABB disebut juga rima pasangan. Contoh, inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah ya, coba kita lihat di sini belakangnya U dan U, kemudian N dan N ya. Ternyata nggak selalu harus huruf vokal yang terakhirnya ya, boleh, yang penting belakangnya sama aja ya. Berarti tadi rima AABB ya, atau disebut juga rima pasangan ya. Sekarang rima AAAAA, kayak yang tadi ya, yang pertama kita belajar cita-citaku ya, itu rimanya AAAA, semuanya sama di belakangnya. Contoh, lihat. Oh ya, rima AAAA ini juga disebut puisi berima terus. Contoh, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Ya kan? Oke, bisa ya. Dari tadi kita udah belajar tentang baris, bait, irama, dan rima. Kalau irama tadi penekanan suatu kata-katanya ya, antara baca biasa dan baca puisi beda ya, ada penekanan dalam beberapa kata, tergantung suasana puisinya tentang apa. Oke, untuk bahasa Indonesia tugasnya yang halaman 9 ini ya, kalian kerjakan. Ayo berlatih menjadi koki karya Frida lagi nih ya. Nah, ini ada satu puisi terdiri dari beberapa baris ya. Nanti kamu jawab pertanyaan di bawahnya nih. Apa judul puisi tersebut? Wah, mudah ini ya. Berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Ini mudah lagi. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ya kan? Ingat baca soalnya dengan baik. Tuliskan pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri perbedaan antar rima tersebut. Oke? Dikerjakan di buku tulis tematik. Itu untuk tugas bahasa Indonesia pada hari Selasa ini. Terima kasih.